Ini pertanyaan saya, ada nggak isbatnya? Kalau nggak bisa ngeluarin, ada tes DNA aja deh. Tes DNA. Saya begini untuk para habaib, Robito, mohon maaf, saya apa ya? Menantang juga nggak pantas. Jujur kalau masalah bab ini, kalau seandainya saya harus riwa-riwi diajak tabayun, saya harus sewa ruangan dan apa-apa, jual mobil, saya siap untuk membuktikan tes DNA. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jangan baper ya, Bib Bahar, jangan baper. Saya hanya mempertanyakan, bukan menuduh. Saya hanya mempertanyakan lah, jawaban saya dijawab saja. Anda ini ngaku ada darah Rasulullah, ada isbatnya enggak? Pasti jawaban Anda tanya dong sama Robito. Oke, sekarang saya tanya sama Robito. Yang terhormat, berhabaib yang ada di Robito, pengurus Robito, Anda mengeluarkan legality atau buku nasab tersebut, ada isbatnya enggak? Takut bahaya nggak saya ngomong kayak begini? Teman-teman, saya ngomong kayak begini salah nggak sih? Saya melanggar hukum nggak? Saya hanya takut nanti didatangin dari Robito lagi. Jadi saya nggak ada maksud, saya hanya kritis, hanya bertanya. Maksud saya kalau nggak sepakat dengan statement saya kan bertanya nih, ya dijawab aja. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Karena ini mohon maaf Robito, yang merusak Robito ini sebetulnya adalah habib-habib yang ekstrim itu, yang banyak ujaran kebencian. Ya, yang teriak-teriak syariat Islam tapi dia nggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Ya, makar kepada seorang pemimpin kan nggak sesuai syariat Islam. Kami membela pemimpin sudah sesuai dengan kewajiban kita sebagai orang Islam. Saya hanya kritis, hanya bertanya. Maksud saya kalau nggak sepakat dengan saya, kan bertanya nih, ya dijawab saja. Salah nggak saya ngomong kayak begini? Karena ini mohon maaf, yang rusak Robito ini sebetulnya adalah habib yang ekstrim. Itu yang banyak-banyak ujaran kebencian, ya, yang teriak-teriak syariat Islam. Tapi dia nggak menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Maka kepada seorang pemimpin, kan nggak sesuai syariat Islam. Kami membela pemimpin sudah sesuai dengan kewajiban kita sebagai orang Islam. Membela pemimpin betul. Enggak imam kita yang jadi mohon maaf. Untuk para habaib yang ada di Robito, tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa Robito itu ada jual beli. Membela pemimpin, betul nggak? Imam kita yang diserang ya? Jadi mohon maaf untuk para habaib yang ada di Robito, tidak ada maksud saya untuk mengatakan bahwa Robito itu ada jual beli nasab lah, Robito itu mencatatnya nggak sahih lah. Nggak ada niatan ke sana. Saya hanya ingin buktikan Bahar Smith itu ada isbatnya enggak, sehingga keluar seandainya Bahar Smith punya buku nasab, seandainya punya buku nasab dari Robito. Dasar untuk mengeluarkan buku nasab itu apa sih? Kan pasti Robito kan lebih pintar, lebih tahu, lebih ngerti prosedurnya lah ya, bahwa ini ambil dari ini ambil dari ini ambil dari sini, terus bin baru bisa distempel. Jadi pertanyaan saya, ada nggak isbatnya? Kalau nggak bisa ngeluarin, ada tes DNA aja deh. Tes DNA. Saya begini, habaib, Robito, mohon maaf, saya apa ya? Menantang juga nggak pantas. Jujur kalau masalah bab ini, kalau seandainya saya harus riwa-riwi diajak tabayun, saya harus sewa ruangan dan apa-apa, jual mobil, saya siap untuk membuktikan tes DNA keabsahan Bahar Smith sebagai seorang habib. Saya siap kehilangan mobil, bukan taruhan ya. Saya bertaruh mobil saya, ayo taruhan, enggak. Saya rela jual mobil saya untuk ingin mengetahui bahwa Bahar itu adalah ada betul-betul darah non Nabi, darah Rasulullah. Paham ya maksud saya ya? Maksud dan tujuan saya paham ya? Saya harus kritis. Dasar saya adalah kami tidak mau mencintai seseorang yang salah, nggak mau mencintai orang yang salah ya. Gue pikir itu adalah pacar gue, ternyata dia istri orang. Gue pikir dia nggak punya pasangan, ternyata dia udah jadi istri orang. Kan jadinya nanti cinta terlarang. Sama halnya gitu,
Kami diajarkan sama kiai dan ulama kami untuk mencintai Habib. Ternyata Habib itu punya tujuan jahat. Ternyata Habib itu jahat, hanya bersembunyi di balik imamah. Ya, saya kan nggak mau. Boleh dong kritis. Tolong jangan persekusi saya. Ya, saya minta netizen di seluruh Indonesia tolong bantu saya. Kalau nanti saya ada kejadian persekusi, hanya statement saya yang tanya, intinya adalah bertanya, tolong bisa nanti ya dibantu untuk mediasi ya. Robito itu mencatatnya nggak sahih lah, nggak ada niatan ke sana. Saya hanya ingin buktikan bahwa Bahar Smith itu ada isbatnya nggak, sehingga keluar seandainya Bahar Smith punya buku nasab, seandainya punya buku nasab dari mengeluarkan buku nasab itu, apa sih pintar, lebih tahu, lebih ngerti. Yang bertanya saya, ada nggak isbatnya? Kalau nggak bisa ngeluarin, ada tes DNA. Saya begini untuk para habaib, Robito, mohon maaf, ujar Gus Arya. Ya, tolong ya. Siap nggak? Saya takut kali ini, jujur saya sakit. Ini statement yang sangat luar biasa. Walaupun saya kalem, tapi ini saya sendiri merinding karena ini bawa Robito gitu. Tetapi sekali lagi, saya tidak menuduh Robito. Saya bertanya. Saya hanya minta dijawab apakah yang dikeluarkan buku nasab, seandainya Bahar Smith punya buku nasab, apakah ada isbatnya? Itu pertanyaan saya. Kalau nggak punya, keyakinan saya kok nggak punya gitu loh. Tes DNA. Tes DNA. Dan kalau seandainya lebih ringan supaya nggak merugikan orang, saya yang biayai tes DNA-nya. Saya jual mobil nggak apa-apa sampai clear bahwa betul Bahar Smith adalah ada darah Nabi. Saya mau mencintai beliau soalnya. Jadi saya pengen pas. Ya. Misalnya ada beberapa ulama kami, kiai kami itu juga kadang-kadang merinding ketika Bahar Smith itu dia teriak-teriak di dalam ceramahnya, sekarang itu Habib makan daging sendiri katanya. Tidak bersatu katanya. Itu salah kok. Isinya provokasi ya. Bahar Smith isinya provokasi kadang-kadang. Coba kalau Bahar Smith itu perilakunya seperti Masya Allah, seperti Habib-Habib yang lain di Indonesia. Ada Habib Syekh, ada Habib Lutfi, ada Habib Umar Motohar, ada Habib Jindan, ada Habib banyak sekali. Yang tegas ada, tetapi juga gak sebut sipulan ini, sipulan itu. Nggak gampang goblok-goblokin orang. Oke, bongkar lagi. Tentang keluarga Ba'alawi itu atau Habib dicatat oleh Robitoh Alawiyah. Jadi keluarga Alawi dan dicatat oleh Robitoh Alawiyah. Keluarga Alawiyin, Sayyid, Syarif dicatat oleh banyak nakobah, sadah dan ashraf internasional. Siapa yang menyatakan? Yang menyatakan adalah seorang Syarif, seorang zuriat Rasul yang sudah muter-muter sampai ke Maroko, sampai negara-negara Islam di dunia. Ini beliau pernyataannya seperti ini. Enggak dong. Justru persatuan ya, lembaga persatuan para Sayyid Syarif ini jumlahnya itu ratusan, tersebar di berbagai negara, dan data-data yang disimpan ini sinkron semuanya. Jadi masing-masing lembaga ini menyimpan data yang sama. Jadi kalau ada yang memalsukan data, langsung ketahuan. Malah beberapa lembaga ini ya, kalau ada orang yang keluarganya tidak tercatat, kemudian dia mengajukan isbat atau mengajukan supaya nasabnya ini bisa diteliti dan disahkan, ini harus menyertakan tes DNA. Nah, lembaga ini namanya ada yang memakai istilah Robito Ahlul Bait ya, Robito Ahlul Bait. Ada yang Naqabah As-Sadah Al-Ashraf ya, Persatuan Sayyid Syarif. Ada yang mencatat khusus Al-Husaini saja, ada yang mencatat khusus Al-Hasani saja, bahkan ada yang mencatat secara keseluruhan Bani Hashim. Di setiap negara ada di sana, di Arab sana, di negara Jazirah Arab ya, di Turki, Damaskus, Palestina, mana lagi, Mesir, Irak ya, Yaman ada, Yaman ya, di Yaman ada.
Nakobah Asadatul Ashraf Yaman, ada Nakobah Ahlul Bait Yaman, ada. Kalau pusatnya Zuriyah Imam Hussein ya, Sayyidina Hussein itu ada di Irak. Makanya kalau ada orang ngaku Zuriyah Sayyidina Hussein, tanyakan punya syahadah isbat nasabnya enggak dari Nakobah di Irak sana. Nah ini contoh ya, contoh. Saya bukan keturunan orang Yaman, tapi saya dapat pengakuan dari Nakobah Ahlul Bait, Robito Ahlul Bait yang ada di Yaman. Nah ini coba, ya kan? Gak terlalu jelas ya. Yaman. Nah ini itu. Gak terlalu jelas, nggak apa-apa, nggak terlalu jelas. Yang penting adalah Dan Suriah, Kuwait, Maroko, Kuwait, Suriah. Ya, Kuwait mengakui, Maroko mengakui, Suriah mengakui, Arab Saudi mengakui. Bahar punya tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh seorang syarif zuriat Rasulullah yang diakui oleh dunia, yang menyampaikan tadi itu, beliau punya legalitasnya, diakui dunia. Bahar punya tidak? Tolong jawab, nanti barangkali ada ya masalah statement ini, ada yang mau bikin panjang, boleh kita ramekan. Dan ini di-share boleh teman-teman, supaya ini semua bisa melek. Kita akan saksikan nanti pembuktian ini. Jadi yang terhormat dari para habaib, pengurus Robitoh, mohon izin, nomor saya ada di deskripsi. Habib, saya hanya bertanya di sini tujuannya, karena yang saya tujukan kepada Bahar bin Smith, kami mau ini dibahas secara kajian-kajian ilmiah, tes DNA, atau secara administrasi yang legal, yang disahkan dari negara asal, seperti ada isbatnya dan lain-lain sesuai dengan data-data yang lebih real dan diakui oleh negara-negara, khususnya adalah negara asal di mana Rasulullah berasal. Nanti boleh barangkali ada dari pengurus Robitoh, mohon izin Habib, mohon maaf, tidak saya tujukan statement saya ini karena ini sudah saking kritis sekali, ya Allah. Wali Songo tadi kemarin distigmakan sama Bahar Smith bahwa Wali Songo keturunannya adalah tidak zuriat Rasul. Ini kan menyakiti perasaan-perasaan kami sebagai santri. Karena yang kami tahu adalah kiai ulama kami itu banyak yang menjadi zuriat Rasul, cuman tidak disematkan kehabibannya. Nggak disematkan karena memang Habib itu sesuai yang tadi dijelaskan beliau, Habib itu gelarnya sama seperti kiai yang asal dari Yaman. Kalau zuriat Rasul itu ya kalau nggak sayyid ya dari syarif. Allahumma sayyidina Muhammad. Sekarang sudah banyak stigmanya jauh berbeda Pak dengan dulu. Dulu itu al ulama warasatul anbiya. Nggak ada yang namanya Al-Habib Warasatul Anbiya, nggak ada. Tetapi kami bersyukur dengan adanya para habaib, karena memberikan banyak ilmu. Kami diajarkan untuk mencintai para habaib. Makanya Habib di Indonesia itu banyak Pak, nggak pernah kita berani kritik-kritik, nggak berani. Hanya satu yang kita kritik, Bahar saat itu. Tapi ini dikait-kaitkan terus, akhirnya apa? Stigma alim ulama kami, para kiai kami seperti apa? Mereka KW 5, KW 6, KW 7. Umat seolah-olah yang apa mikirnya lebih baik sama Habib karena dia langsung cucu Nabi. Kecemburuan sosial ini bukan kecemburuan oleh ulama-ulama kami, tidak. Trisantri seperti saya, seperti kami. Kalau nggak percaya, buktinya tanya sama santri-santri wali medsos di sini Pak. Saudara cemburu nggak? Cemburu sosial nggak? Kalau ulama-ulama kiai kita itu seperti dianggap KW, komentar di sini, santri-santriku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.